oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis yang kedua. Ya, ini pertemuan ketiga kita membahas hadis yang kedua. Ya, karena memang hadis yang kedua ini panjang, yaitu hadis Jibril ketika menjelma menjadi manusia dan mendatangi majelisnya Nabi SAW yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam. Ya, Islam itu kata Nabi, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah, kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan ibadah haji apabila kau mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian Jibril mengatakan, "Shadaqta, kau benar." Para sahabat heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Ya, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Ya, di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq, membenarkan. Adapun secara istilah syar'i, iman itu mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan lisan, perbuatan anggota badan. Itu semua disebut sebagai iman. Bisa bertambah, yaitu iman kita bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa hilang secara total kalau iman itu kufur kepada Allah kalau seseorang kufur kepada Allah. Kita ketika di bulan Ramadan misalnya, maka kita merasakan bagaimana iman kita meningkat. Karena di bulan Ramadan kita lebih semangat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Puasanya ada, tilawah Qur'annya ada, zikirnya ada, ya, sholat taraweh, kemudian bersedekah dan yang lainnya. Ya, maka iman kita bertambah. Namun ketika selesai bulan Ramadan, maka kita merasakan bagaimana iman itu berkurang. Ya, bacaan Quran mulai ditinggalkan, ya, sholat malam mulai bolong-bolong, ya, kemudian zikir juga mulai ditinggalkan. Bahkan kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di luar bulan Ramadan, maka iman kita berkurang. Tapi tetap kita dikatakan sebagai seorang mukmin meskipun iman kita berkurang. Adapun kalau kita jatuh dalam kesyirikan, kekufuran, maka bukan berkurang lagi keimanannya, tapi hilang secara total. Tapi ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi menjawab, iman itu dengan 6 rukun iman yang biasa kita kenal dengan arkanul iman as-sidq. Rukun iman yang 6, yaitu kata Nabi SAW, "Antu'mina billah," kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka insya Allah pertemuan kita di sore hari ini membahas tentang 6 rukun iman ini meskipun secara ringkas. Ya, karena kalau dibahas panjang lebar luar biasa, sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita bahas inti-intinya. Rukun iman kepada Allah, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kewajiban kita yang pertama adalah al-iman biwujudillah, mengimani tentang wujudnya Allah. Allah itu exist, Allah itu ada. Ya, jangan dianggap Allah itu cuma sebatas nama saja, tapi tidak ada zatnya, tidak ada wujudnya. Ada. Ya, Allah itu wujud, ada. Kemudian yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memiliki, menguasai semua alam semesta ini.
Demikian juga Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Ya, ini semua adalah keimanan terhadap rububiyah Allah. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang menguasai, memiliki alam semesta ini, atau mungkin sebagian dari alam semesta ini, seperti seorang meyakini bahwasanya laut selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, ya, maka orang yang seperti ini jatuh dalam kesyirikan rububiyah. Kemudian juga Allah yang mengatur segala urusan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudabbirul amra minas sama'. Allah yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah. Allah juga mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya, ini namanya rububiyah. Diambil dari kata-kata Rabb. Ya, sekali lagi ini rububiyah diambil dari kata-kata Rabb. Kemudian termasuk keimanan kepada Allah, bahkan ini yang paling ditekankan, yaitu mengimani uluhiyah. Uluhiyah diambil dari kata ilah, yaitu al-ma'bud, yang disembah. Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Tidak ada sesembahan yang layak, yang pantas untuk kita sembah dan kita ibadahi kecuali Allah saja. Maka di sini kita wajib untuk menafikan, ya, untuk mengingkari, menganggap, meyakini batilnya semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Mau itu nyembah malaikat, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, ya, nyembah berhala, nyembah nabi, ya, beribadah kepada jin, pohon keramat, kuburan keramat, ya, atau apa yang biasanya satu surah itu, kebu keramat, ya, semuanya itu adalah harus kita yakini sesembahan yang hak atau batil. Batil. Ya, jangan kemudian kita meyakini ya mungkin saja benar Ustaz. Ya, mungkin saja benar. Enggak. Itu semua sesembahan yang batil. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, wujud, rububiyah, uluhiyah. Yang keempat al-asma was sifat. Ya, kita wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang paling baik, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Tidak ada makhluk siapapun itu yang punya sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sama dari beberapa sisi dengan Allah, tapi hanya sebatas sama namanya saja, tapi hakikatnya tidak sama antara sifat kita dengan sifat Allah. Contoh misalnya, Anda kalau ditanya Allah itu mendengar enggak, punya sifat mendengar enggak? Allah itu mendengar enggak? Mendengar. Itu sifatnya. Namanya apa? Nama Allah yang menunjukkan kalau Allah itu mendengar. Yang maha mendengar apa? Dari al-asmaul husna. Apa tadi? Melihat. As-sami', ya, as-sami'. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Kita manusia mendengar juga enggak? Mendengar juga. Apakah berarti Anda menyamakan diri Anda dengan Allah sama-sama mendengar? Ya. Hanya sebatas sama-sama mendengar itu tidak menunjukkan berarti kita sama dengan Allah. Harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, semisal dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang sekufu, setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kita dengan sifat Allah hanya sebatas namanya saja yang sama. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Allah hidup, kita pun juga hidup. Ya, apalagi? Kita berbicara, kalam. Allah juga berbicara, Allah kalam.
Namun hakikatnya tidak sama antara sifat-sifat kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar, tapi pendengaran kita hanya sebatas yang ada di ruangan ini. Ya, adapun di luar sana kita nggak mendengarnya. Ya, itu pun yang di dalam ruangan itu kita hanya mendengar kalau satu orang yang berbicara. Coba kalau di ruangan ini ada dua ustadz yang sama-sama berbicara, Anda bisa nggak mendengar dua-duanya? Kalau cuman kerungu tok kerungu, tapi nggak mudeng. Namun Allah Subhanahu wa taala mendengar semua makhluk-makhluknya. Anda bisa bayangkan atau Anda bisa lihat ini ketika misalnya jamaah haji yang wukuf di Arafah. Ya, ketika itu jutaan manusia dalam waktu yang bersamaan mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar nggak doa mereka semua? Bingung nggak Allah? Nggak bingung. Ya, coba kalau jutaan manusia ngomong sama kita semuanya, bingung nggak kita? Bingung. Siji gitu. Misalnya antum dikomplain, Anda dikomplain sama orang gitu. Ya, ada orang 10 saja ngomplain antum, sama-sama berbicara protes kepada antum. Maka Anda akan mengatakan, sabar, satu-satu saja. Kenapa? Karena kapasitas pendengaran kita hanya bisa menampung satu orang yang berbicara. Ya, demikian juga melihat. Ya, kita hanya bisa melihat apa-apa yang ada di ruangan ini. Itu pun juga terbatas. Coba kalau lampunya dimatikan malam hari, nggak bisa melihat kita. Namun penglihatan Allah tanpa batas. Allah melihat semua makhluk-makhluknya. Ya. Maka kita mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki al asmaul husna. Yang tidak ada satupun makhluk yang punya sifat seperti itu. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang juga punya sifat seperti Allah, maka dia jatuh dalam apa? Kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Seperti kalau kita meyakini tukang ramal, ya dukun, ya dimana akhir tahun kemarin biasanya muncul tukang-tukang ramal meramalkan tahun 2025 ya akan ada peristiwa ini, akan terjadi peristiwa ini. Ya padahal yang memiliki ilmu tentang masa depan, apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu cuman siapa yang punya? Yang tahu? Allah saja. Ya, kita nggak punya ilmu tentang itu. Tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada yang meyakini, oh gak cuman Allah sing weruh. Ya itu Pak Dukun itu, ya Fulan itu, yang tukang ramal itu, dia tahu loh apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka dia ini telah jatuh dalam keyakinan yang syirik. Karena menyetarakan, menyamakan Allah dengan siapa? Tukang ramal tadi. Ya, maka nggak boleh dipercaya. Masih yo tepak ramalan ini. Ya, nggak boleh dipercaya, nggak boleh dibenarkan. Kalau Anda benarkan, maka berarti Anda bisa jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini secara global iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ya, kita tahu malaikat adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah selain manusia, selain jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Jin Allah ciptakan dari unsur api, sedangkan malaikat dari cahaya. Ya, wa khuliqatil malaika min nur. Kata Nabi SAW, malaikat tercipta dari cahaya. Ini keimanan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengimani malaikat itu eksis, ada. Saya pernah mendengar ada seorang tokoh Islam yang punya pemikiran Mu'tazilah, yang dia ini lebih mengedepankan akal daripada dalil. Dia mengatakan bahwa malaikat itu nggak ada hakikatnya. Malaikat itu cuma simbol, kata dia. Ya, malaikat itu hanya sebatas nama saja, simbol. Tapi tidak ada wujudnya malaikat itu. Ya, maka ini kufur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadis ini juga menegaskan malaikat itu ada wujudnya. Ya, Nabi mengatakan lahu sittumi'ati janahin qad saddal ufuq. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap yang menutup cakrawala sayapnya itu. Allah juga berfirman, ja'ilil malaikati rusulan
uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan para malaikat memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, 3, 4 dan yang lebih daripada itu. Ya, maka ini keimanan kita yang kedua terhadap malaikat, yaitu mengimani eksistensi para malaikat. Kemudian yang ketiga, keimanan kita para malaikat itu secara asal adalah makhluk yang gaib. Artinya dia itu tidak nampak. Ya, kemampuan mata kita tidak diberi. Allah tidak memberikan kemampuan kepada mata kita untuk bisa melihat para malaikat. Ya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu Allah Subhanahu wa taala izinkan para malaikat untuk menjelma menjadi manusia. Apa dalilnya? Allah izinkan para malaikat untuk menjelma menjadi manusia sehingga dilihat oleh manusia itu. Apa dalilnya? Ya ini yang dibahas ini. Ini yang kita bahas ini sekarang ini, hadits Jibril ini dilihat oleh para sahabat, tapi tidak dalam wujud aslinya. Ya, tidak dalam wujud aslinya. Apalagi dalilnya selain hadits Jibril ini? Ya. Seorang nabi yang oleh dayo malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu berupa malaikat. Ya, demikian juga dengan Nabi Lut alaihissalam. Maka para malaikat secara asal alamul ghaib. Ya, mereka itu makhluk yang gaib, tidak nampak. Namun Allah berikan izin, Allah berikan kuasa untuk para malaikat bisa menampakkan dirinya menjelma menjadi manusia. Kemudian yang keempat, keimanan kita terhadap para malaikat, bahwasanya para malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia saja. Kecuali Allah saja. Ya, maksudnya tentara-tentara Allah di sini adalah para malaikat. Nabi SAW mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id ma min mawdi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un." Kata Nabi, langit itu sudah overload. Ya, sampai bunyi krek. Ya, seperti misalnya unta yang kalau sudah terlalu banyak bebannya, itu ada seperti bunyi krek, overload. Kenapa langit itu overload? Karena tidak ada tempat sebesar 4 jari di langit kecuali pasti di situ ada malaikat yang sedang rukuk atau sedang sujud. Berapa luasnya langit? Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, full malaikat semua. Ya, maka tidak ada yang tahu jumlahnya para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak malaikat ini. Ya. Demikian juga ketika Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruh." Para malaikat itu turun secara berduyun-duyun ketika Lailatul Qadar. Ya, maka menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak sekali. Kemudian yang kelima, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah mereka durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya, para malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat, durhaka kepada Allah, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Maka nggak ada di dalam Islam, dalam akidah kita, malaikat yang membangkang kemudian dia dipecat dari jajaran kemalaikatan. Tuh ada loh. Siapa kalau di server sebelah? Lucifer. Ya, Lucifer ini dulunya malaikat. Tapi karena dia membangkang, maka dia diturunkan ke bumi, sudah dipecat dari jajaran kemalaikatan. Apa? PTDH. Apa PTDH? PDTH. Oh iya benar. Pemberhentian
dengan tidak hormat. Dalam akidah kita nggak ada, tapi ternyata ada sebagian orang-orang itu yang meyakini Azazil, ya, malaikat Azazil. Dulu itu malaikat, tapi dia itu dipecat. Artinya dia itu tidak lagi dikatakan sebagai malaikat karena dia membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal maksudnya Azazil di sini, kalaupun ada riwayat-riwayat datang dari Abdullah bin Abbas, riwayatnya dhaif sebenarnya. Tapi disebutkan nama Azazil ini. Ya, maka yang dimaksud adalah iblis. Iblis ini bukan dari malaikat. Hanya saja iblis ini memang hidupnya bersama siapa? Bersama para malaikat. Tapi dia bukan malaikat karena dia tercipta dari apa? Api, bukan dari cahaya. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Allah mengatakan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, harusnya orang berpikir, oh berarti iblis bagian dari malaikat dong. Tapi Allah katakan setelahnya, kana minal jin. Dia bukan dari malaikat, tapi dia dari golongan al-jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia telah berbuat durhaka dari perintah Rabbnya, dari perintah Allah. Ya, maka sekali lagi, akidah kita tentang para malaikat, tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang memiliki tugas masing-masing. Nah, mereka punya tugas. Tidak ada ceritanya malaikat yang nganggur. Seperti misalnya Jibril. Kan Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu. Nah, terus saiki gak ono wisan, tidak ada nabi, tidak ada rasul, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka berarti Jibril sekarang apa? Nganggur, pensiun. Nah, ini nggak ada. Ada tugasnya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui tugasnya. Nggak semuanya tugas malaikat. Dari tak tahu berapa malaikat yang tadi kita sebutkan banyaknya itu, semua masing-masing ada tugasnya. Tapi kita nggak tahu apa rinciannya. Kecuali yang Allah beritahukan. Ya, seperti Israfil, Allah tugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, kemudian Jibril menurunkan wahyu dan juga untuk membantu perang. Ya, Jibril itu ketika perang Badar, ya beliau ikut berperang. Ya, bersama Nabi SAW dan para sahabat. Ya, Jibril. Jadi satu malaikat itu bisa tugasnya lebih dari satu. Kemudian ada yang mencabut nyawa, seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah. Allah mengatakan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Sesungguhnya yang mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian adalah malakul maut, ya, death angel, ya, malaikat maut. Itu tugasnya dia. Dan banyak tugas-tugas malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah. Ada yang mencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang terucap kecuali di sisinya ada raqib atid. Raqib atid bukan nama malaikat, tapi dia adalah malaikat yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat, ya, perbuatan hamba itu. Kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya banyak tugas-tugas malaikat ini. Kemudian yang ketujuh, keimanan kita terhadap malaikat adalah tentang nama-nama malaikat. Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya malaikat yang banyak tadi mereka punya nama masing-masing. Kita yakin itu. Ono jenenge dewi-dewi. Namun apa yang tidak kita ketahui namanya, artinya apa yang tidak Allah beritahukan kepada kita namanya, maka nggak boleh kemudian kita ngarang-ngarang nama sendiri. Ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang nama sendiri. Untuk kita sebut malaikat ini namanya ini, malaikat ini namanya ini, nggak boleh. Ya. Kalau yang Allah sebutkan namanya, ya sudah kita tetapkan namanya. Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ini disebutkan oleh Nabi dalam satu redaksi doa. Allahumma rabba Jabrail, wa rabba Mikail, wa rabba Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Maka tetapkan namanya itu. Ya, adapun yang tidak ada dalilnya seperti Azrail,
Kita dari TK dulu, SD diajari malaikat pencabut nyawa namanya Izrail. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis malaikat Izrail. Silakan Anda cari. Nggak ada. Meskipun disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, Izrail ini berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat. Artinya berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ya terpengaruh ya kaum muslimin dengan nama-nama tersebut. Kemudian juga di antara nama malaikat yang sahih yaitu malaikat Malik. Ya, malaikat Malik khazinun nar, penjaga neraka. Ya, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kata penghuni neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilang kepada Tuhanmu untuk mematikan kita saja. Gak kuat wis nang neraka. Maka mereka menyebut ya Malik, wahai Malik. Adapun Ridwan ada dalilnya di dalam hadis, namun didhaifkan oleh para ulama hadisnya. Ya, Ridwan ada disebutkan dalam hadis, namun riwayatnya lemah. Demikian juga Munkar dan Nakir disebutkan oleh Nabi SAW, sahih hadisnya. Nabi mengatakan, idza qubira al-mayyit, apabila seorang mayit sudah dikuburkan, ya, idza dufinal mayyit, sudah dikuburkan, ja'ahul malakan aswadan azraqan, datang kepadanya dua malaikat yang kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima Munkar wal akhar Nakir. Yang satu disebut Munkar, yang satu disebut Nakir. Ya, untuk bertanya kepada si mayit tadi, man rabbuka, ya siapa Rabbmu, wa man ladzi ursila ilaika, ya siapa yang diutus kepadamu, wa madinuk, dan apa agamamu. Wis 3 tok pertanyaannya ya. Jangan terus ditambah-tambahi, sebagian orang tambahi ma kitabuka, apa kitabmu, ya wa ma kiblatuka, kiblatmu mana. Ya, terus nanti kalau diteruskan bahaya, kayak interview nanti akhirnya. Orang membagian KTP, ya. Alamatnya di mana, repot akhirnya. Nah, yang dalilnya sahih cuman 3 saja. Pertanyaan Munkar dan Nakir itu cuman 3 saja. Dan pertanyaan tersebut itu bukan berdasarkan hafalan, tapi pertanyaan tersebut berdasarkan amalannya. Jadi kalau berdasarkan hafalan, semua hafal. Ya, Rabb itu Allah. Kalau Nabi itu ya Muhammad SAW. Ya, kalau agama itu adalah Islam, semuanya tahu. Ya, maka nggak ada namanya joki kuburan. Oh iya, karena saya pernah lihat itu mudin. Jadi kalau sudah dikubur, mudinnya tuh bilang ke kuburannya tuh, ya fulan, idza ja'akal malakan al-munkar wan nakir, kalau datang kepadamu malaikat Munkar dan Nakir, ya fasa'alaka, kemudian dia bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul fa'ajib, maka jawablah Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Dituntun, dikai weruh sama mudinnya tadi. Ya, ini nggak tahu mudinnya mungkin dulu joki ujian, iya mungkin joki ujian itu dulu. Sampai kuburan-kuburan juga dijoki ambil dia ini. Baik. Ini keimanan kita terhadap malaikat-malaikat. Mereka memiliki nama-nama, namun ada yang kita diberitahukan dan ada yang tidak diberitahukan. Nah, kemudian yang ketiga, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada Rasul. Saya gabungkan dengan iman kepada kitab, karena Rasul dan kitab ini saling berkaitan. Kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab." Sesungguhnya dahulu manusia satu kesatuan. Ketika mereka tercerai-berai, yang satu mukmin, yang satu kafir, maka Allah utus para nabi sebagai pemberi peringatan dan sebagai pembawa berita gembira. Dan kami turunkan bersama mereka kitab. Baik. Iman kepada Rasul, yaitu kita mengimani ada manusia-manusia yang Allah pilih sebagai Rasul, dan itu merupakan haknya Allah. Allah yang memilihnya. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih Rasul
baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Jadi itu pilihan Allah, bukan hasil usaha dari manusia itu. Karena ada loh yang meyakini kalau Rasul itu ada amalan-amalan tertentu diangkat jadi Rasul. Ada amalan-amalan yang bisa menjadikan orang itu akhirnya diangkat menjadi Rasul. Ini nggak ada. Itu murni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi yang dipilih menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka juga nggak ada niatan aku jadi Rasul, nggak ada. Tapi Allah sendiri yang mengetahui bahwa fulan ini adalah orang yang soleh, fulan adalah orang yang taat luar biasa. Allah maha tahu. Makanya Allah pilih, Allah jadikan dia sebagai Rasul. Ya, ketika zaman Nabi Ibrahim, maka Allah lihat bahwasanya yang paling terbaiknya manusia ketika itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nggak ada kemudian Nabi Ibrahim ini melakukan amalan-amalan tertentu agar didadekno Nabi, didadekno Rasul, nggak ada. Ya, maka Rasul itu murni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul itu pasti laki-laki. Ya, tidak ada Nabi yang perempuan, nggak ada. Semua Nabi dan Rasul itu laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi. Tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijal. Apa artinya rijal? Laki-laki, lawannya nisa. Ya, jadi nggak ada ceritanya Nabi itu perempuan. Kemudian yang ketiga, para Nabi dan Rasul itu semuanya sepakat fokus dakwah mereka apa? Tauhid la ilaha illallah. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada silang pendapat di antara Nabi dan Rasul. Visi utama dakwah mereka mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Apapun problematika umat, mau problematikanya tentang ekonomi lah, problematikanya rumah tangga lah, problematikanya tentang masalah sosial, tetap Nabi dan Rasul seruan dakwahnya adalah la ilaha illallah. Nabi Lut, Nabi Lut problematika umatnya adalah masalah rumah tangga. Ya, di mana mereka lebih suka dengan sesama jenis daripada lawan jenis. Tapi Nabi Lut dakwahnya tetap apa? Tauhid. Ya, demikian juga Nabi Hud, Nabi Soleh, problematikanya masalah sosial, masalah akhlak. Di mana kaum Ad, kaum Thamud, mereka merasa bahwasanya mereka makhluk yang paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi tetap Nabi Soleh, Nabi Hud dakwahnya adalah tauhid. Ya, Nabi Musa, ya dakwahnya tetap tauhid kepada Fir'aun. Kemudian kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, masalahnya ekonomi, yaitu mereka itu suka curang dalam jual beli. Tapi Nabi Syuaib tetap dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ya, Anda bisa lihat urutan nabi-nabi ini dalam surat Al-A'raf. Mereka semua sepakat dengan kalimat yang sama, kata Allah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita yang datang belakangan ini meniru konsep dakwahnya Nabi dan Rasul. Karena sebaik-baik dai siapa? Sebaik-baik dai yang untuk kita contoh itu siapa? Ustadz-ustadz zaman sekarang? Enggak, Nabi dan Rasul. Itu tolak ukur seorang dai yang dikatakan sukses adalah ketika dakwahnya dia itu mengikuti dakwahnya Nabi dan Rasul, yaitu memfokuskan pada dakwah tauhid. Ini mindset kita ya. Seorang dai dikatakan sukses, seorang ustadz dikatakan sukses manakala dakwahnya dia itu benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul. Nggak peduli berapa followersnya dia, nggak peduli berapa pengikutnya dia. Mau banyak mau sedikit, itu bukan tolak ukur dai itu sukses atau tidak. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini, ukuran dai sukses itu kalau apa? Followersnya banyak, nek kajian bek masjidnya, ya kan? Terus banyak yang foto-foto minta selfie. Wah ini ya, bukunya bestsellers. Ya, terus apa lagi muncul di TV. Oh ini dai sukses. Bukan itu tolak ukur sukses. Ya, tolak ukur sukses adalah ketika yang dia sampaikan itu benar-benar sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu tauhid. Nabi SAW
menceritakan tentang pemandangan yang beliau lihat di padang mahsyar. Nabi sudah diberi wahyu oleh Allah tentang bagaimana pemandangan di padang mahsyar kelak, di mana masing-masing nabi itu akan dikumpulkan bersama umatnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim ambil umat dewi, Nabi Musa sama Bani Israel, ya, Nabi Nuh sama kaumnya, terus gitu dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau lihat itu. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi menceritakan, Ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Aku melihat ada seorang nabi di padang mahsyar itu. Nggak disebutkan nama nabinya siapa. Pengikutnya itu ar-rahtu, jumlah antara 3 sampai 9. Jumlahnya antara 3 sampai 9. Kemudian kata beliau, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat ada seorang nabi di padang mahsyar itu, pengikutnya dia, followersnya dia cuman 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi yang ngadeg dewi, gak duwe pengikut sama sekali. Artinya dulu ketika dia berdakwah kepada kaumnya, tidak ada yang beriman menyambut seruan dakwahnya. Gak ada yang mau beriman, nabi ini. Jadi dia ketika hari kiamat sendirian, gak punya pengikut. Berani tidak Anda mengatakan ini nabi yang gagal? Berani tidak Anda mengatakan itu nabi gagal itu? Mosok dakwah gak oleh pengikut sama sekali. Lapo ae iku. Enggak. Karena hidayah di tangan siapa? Hidayah di tangan Allah. Tugasnya nabi hanya sebatas menyampaikan, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Maka rubah mindset kita. Mengukur seorang dai itu di atas kebenaran atau tidak, bukan followersnya, bukan subscribersnya, bukan viewersnya, bukan likesnya, bukan. Tapi yang diukur adalah kesesuaiannya dengan dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu menitik beratkan kepada dakwah tauhid. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari at-taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Shalih bin Fauzan, ya, salah seorang anggota Hay'ah Kibaril Ulama, yakni ulama kayak MUI-nya Saudi lah. Ya, beliau ulama senior, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Ya, beliau mengatakan ad-da'i alladzi la yahtammu bitauhid fa'adamuhu khairun min wujudi. Seorang dai, kalau Anda melihat seorang dai yang tidak menitik beratkan dakwahnya pada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Nek basa Surabaya apa? Mending gak ono timbange ono. Ya, ini kata beliau. Karena apa manfaatnya? Kalau dakwah hanya sebatas hal-hal yang sudah disepakati oleh manusia, ya, yang dibahas hanya sebatas keharmonisan rumah tangga, terus itu keharmonisan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan berarti kemudian di dalam Islam tidak ada keharmonisan rumah tangga, ada. Tapi apakah itu intisari dakwah? Apakah itu titik berat dakwah para nabi dan rasul? Bukan. Ya, bukan itu cabang saja itu. Masalah akhlak misalnya, ya, bagaimana keutamaan tersenyum, ada di dalam Islam, betul. Itu juga termasuk bagian dari agama Islam. Tapi jangan dijadikan itu sebagai prioritas dalam dakwah. Ya, ingat ya, semua itu ada skala prioritas. Dalam dakwah juga ada skala prioritas. Maka yang paling prioritas adalah apa? Tauhid. Itu yang paling top priority. Adapun selain itu, mengikuti dakwah tauhid. Mengikuti dakwah tauhid. Ya, maka demikian juga kita, kalau ingin prioritaskan dakwah pada tauhid kepada istri dan anak-anak kita. Ya, prioritaskan dakwah tauhid kepada keluarga kita. Saya kasih
contoh kasus gini. Ada seorang bapak, dia memilih ada seorang suami, dia punya istri. Nah, mana yang lebih marah kira-kira ketika istrinya ini selingkuh sama laki-laki lain, atau istrinya ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Umumnya kira-kira yang lebih marah yang mana? Selingkuh. Oh iya, marah memang harus. Tapi ketika istrinya berbuat syirik, biasa-biasa saja. Kudune luwe apa? Marahnya harus lebih. Karena ketika dia selingkuh, kau yang diselingkuhi sama dia. Tapi ketika dia berbuat syirik, yang diselingkuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lebih mendahulukan hak siapa? Hak kita atau hak Allah? Hak Allah yang lebih kita dahulukan. Ya, bukan berarti terus kalau istri selingkuh nggak marah, enggak. Ya marah-marah, iya betul. Namun kalau istri berbuat syirik atau anak-anak kita berbuat syirik, harusnya kita lebih marahnya. Ya. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita menjadikan tauhid sebagai prioritas di dalam dakwah kita. Kemudian iman kepada kitab, hampir mirip dengan tadi. Iman kepada Rasul, kita mengimani bahwasanya Nabi dan Rasul itu juga banyak, bukan hanya 25. Yang sering kita dengar dulu Nabi dan Rasul mek piro? Selawe. Cuman 25. Yang betul 25 itu adalah yang kita tahu namanya. Ya, yang kita mengetahui namanya, yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya namanya. Adapun selain 25 ini, ada lagi apa enggak Nabi? Ada lebih banyak malahan. Ya, Nabi SAW mengatakan jumlah Nabi yang diutus oleh Allah sekitar 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul itu 315. Di antara 124.000 itu ada 315 Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Hah? Oh. Baik. Tak kira tanya tadi. Apa mau? Iya, Rasul. Apa Rasul? 315. Oh ya, 315 Rasul. Nah, kita nggak tahu semua nama-nama 124.000 itu. Nggak boleh kemudian kita menetapkan nama-nama yang berasal dari dugaan-dugaan kita. Karena kita pernah baca beberapa artikel itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Siddhartha Gautama itu nabi juga. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Maka nggak boleh kita menetapkan hanya berdasarkan dugaan. Iya, karena kalau dilihat-lihat dia ini, kalimat-kalimatnya ini mirip seperti para nabi dan rasul dakwahnya. Nah, itu dugaanmu itu. Ya, nggak boleh kita tetapkan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan seperti misalnya filosof-filosof Yunani, Plato, ya Aristoteles, sama lagi, Sokrates, Kates, Bedes, ya. Oh itu juga nabi dan rasul juga katanya. Nggak boleh kita tetapkan. Karena ini perkara gaib, harus dengan dalil. Bawakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh dengan dugaan-dugaan. Beeta. Mungkin ojo-ojo undane agama ojo-ojo. Kalau agama jangan bekne, jangan. Harus pasti dengan dalil. Siapa lagi? Ya banyak kok kalau lihat artikel-artikelnya orang-orang ini aneh-aneh. Kalau Hindu itu siapa? Hindu itu tokohnya itu siapa? Tok Samcok. Ya segitulah, tidak tahu lah. Intinya ada orang-orang yang tidak ada dalilnya namun ditetapkan sebagai nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi-nabi yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ada dikisahkan ceritanya, namanya disebutkan,
Tapi ada juga kata Allah, ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Berarti ada yang namanya tidak sampai kepada kita. Siapa mereka ini? Kisahnya bagaimana? Kitab apa yang diturunkan? Di negeri mana mereka berdakwah? Bagaimana respon umat terhadap dakwahnya Nabi ini kita nggak tahu. Yang penting kita tetapkan onok Nabi ini. Jenenge sopo? Wallahu a'lam. Ya, di negeri mana? Wallahu a'lam. Makanya kalau antum ditanya, di Indonesia ini dulu ada nabi atau enggak? Wallahu a'lam. Ya, nggak boleh kemudian antum tetapkan, oh iya jangan-jangan nabinya Indonesia ini siapa? Gajah Mada. Gajah Mada itu sakwise zaman Nabi apa sadurunge? Nah, sesudahnya ya. Atau siapalah sebelumnya itu? Ya, enggak. Ya, enggak boleh. Kali lagi. Baik. Kemudian kitab. Ya, iman kepada kitab sama seperti hampir mirip dengan iman kepada nabi. Kita setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi kitab. Kita nggak tahu nama-nama kitabnya itu apa. Hanya saja kita tahu pasti kitabnya itu berisi tentang akidah, tentang keimanan-keimanan, dan juga berisi tentang syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan, dan hukum-hukum. Itu isinya secara global. Tapi rinciannya bagaimana? Ya, kemudian namanya kitab apa? Wallahu a'lam. Nggak boleh kemudian kita tetapkan dengan dugaan-dugaan. Oh, kitab Weda itu jangan-jangan juga sama kitab yang diturunkan sama Allah. Nggak boleh. Kitab Tripitaka itu juga jangan-jangan kitab yang diturunkan sama Allah. Nggak boleh juga. Nah, adapun Taurat dan Injil itu kitab Allah bukan? Kitab Allah. Ya, Taurat dan Injil disebutkan di awal surat Ali Imran misalnya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Wa anzala taurata min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Taurat dan Injil itu kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang ini namanya Taurat dan Injil harus kita yakini sudah apa? Sudah dirubah-rubah. Ya, isinya sebagiannya sudah dihilangkan, ditambah-tambahi ya oleh tangan-tangan manusia. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalamullah dari tempatnya. Asari rotok ini. Hah? Sudah selesai. Hah? Kita selesaikan ini dulu. Dirubah-rubah sama Yahudi dan Nasrani. Ya, sehingga kita nggak boleh meyakini Taurat dan Injil yang ada sekarang itu kitabullah. Enggak, sudah dirubah-rubah. Kalau dulu yang diturunkan kepada Musa, iya, itu Taurat yang asli. Yang Injil diturunkan kepada Nabi Isa di zaman Nabi Isa, itu Injil yang asli. Adapun sekarang kalau Anda disodorkan Taurat dan Injil, maka katakan itu bukan kitab Allah. Jenengi tok Taurat dan Injil, tapi isinya sudah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an, semuanya itu sudah dinasakh. Apa dinasakh? Sudah dihapus, tergantikan dengan apa? Al-Quran. Maka Anda mengimani Al-Quran berarti mengimani semua kitab-kitab yang lainnya. Ya, cukup mengimani Al-Quran saja, nggak perlu nanti pulang beli ya Alkitab, Bible. Ya, kan kita juga harus beriman sama Injil, Ustaz. Enggak. Anda beriman dengan Al-Quran itu sudah beriman dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dan semua kitab-kitab yang kita nggak tahu namanya itu tadi. Ya, nah. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang tersisa iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Nah, kayaknya yang butuh penjelasan lebih ini takdir deh. Ya, karena banyak yang simpang siur, gagal paham tentang masalah takdir. Ada yang bergantung sama takdir, gak usah kerja. Nek memang oleh rezeki ya oleh kok takdire oleh rezeki. Masih gak kerja ya iso sugih kok. Ya, ada yang terlalu berlebih-lebihan, ya, menggantungkan segala sesuatu itu dengan kerja. Ya, takdir kita itu ditentukan dari kerja kita.
Ya, bukan takdir, tapi hasil kita itu ditentukan dari kerasnya kerja kita. Kalau kita kerja semakin keras, maka rezeki kita semakin banyak. Bukan takdir, bukan. Alhamdulillah. Gak ada tanya jawab. Ya percuma tanya jawab, kalau mending dilanjutkan. Belum tek materi ini kok. Tapi gak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin kurang jelas. Ya. Nama-nama dari malaikat yang kita kenal selama ini itu apakah benar sudah namanya malaikat atau sebutan saja? Kayak misalkan salah satunya aja kayak malaikat roket atid yang mencatat bagian keburukan, itu apa malaikat itu di sampingnya semua itu banyak, otomatis banyak. Kalau kita Iya banyak. berarti itu sebutan ya? Iya sebutan, itu sifat, bukan nama. Raqibun atid itu adalah sifat yang senantiasa hadir. Ya senantiasa hadir, gak tau prei deh ya, tanggal abang terus prei gak nyatet, enggak, terus hadir dia itu dan terus mencatat baik perbuatan kita yang soleh atau perbuatan kita yang buruk. Adapun namanya siapa, wallahu alam. Ya sama seperti malakul maut tadi. Malakul maut itu gelar namanya, kerjanya dia. Adapun namanya siapa, wallahu alam. Kalau Jibril, Mikail, Israfil itu nama. Ya, kemudian Mungkar, Nakir itu nama. Kemudian Malik itu nama. Kemudian di surat Al-Baqarah disebutkan Harut dan Marut itu juga nama. Ya di akhir surat Al-Alaq sanad'uz zabaniyah. Tuh az-zabaniyah itu juga nama malaikat. Ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.